Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencoba untuk rangkaian star delta ya. Fungsi star delta sendiri adalah untuk beban yang lebih besar ya. Ya, kenapa di sini kan star delta ada dua pekerjaan ya. Motor tersebut star terus delta ya. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan adalah delta yaitu untuk beban yang lebih besar. Tapi kalau motor itu langsung delta biasanya terjadi lonjakan ya, yang mengakibatkan ya motor lompat atau seperti apa ya, atau tegangan langsung naik ya. Ya, makanya kenapa harus di start dulu hubungannya baru di delta ya. Berarti di sini kan ada dua pekerjaan, berarti kita kalau start delta itu menggunakan tiga buah kontaktor. Kenapa? Kenapa tiga buah kontaktor? Lihat gambar. Nah, pada saat start, posisi motor itu harus seperti ini. Ya, pada saat delta harus seperti ini. Nah, dengan gambar dulu dari sini ke rubah seperti ini, di sini harus menggunakan tiga buah kontaktor. Kenapa begitu? Lihat di sini. Untuk titik atas di sini antara yang gambar satu dan gambar 2 sama ya. Nah, sedangkan titik bawah itu beda. Berarti anggap yang titik atas ini satu kontaktor udah nih karena sama. Nah, yang bawah ini beda. Berarti yang ini pakai kontaktor 2, yang ini kontaktor 3. Ya, maka membutuhkan tiga buah kontaktor. Nanti mungkin penambahannya timer ya. Timer tersebut saya pengen star deltanya otomatis. Kalau mau manual ya nggak pakai timer. Nah, oke, kita coba di sini. Ya, di sini kita coba lihat cara kerja rangkaiannya. Nah, MCB saya on kan, tidak ada yang terjadi. Nah, di sini mungkin penjelasannya saya menggunakan tiga buah lampu. Fungsi lampu satu dan lampu 2 itu hanya di situ adalah penanda. Kalau lampu satu ini penanda start. Ya, jadi kalau motor hubung start, lampu satu nyala. Kalau motor hubung delta, lampu 2 yang nyala ya. Oke. Nah, kalau untuk lampu 3 seperti biasa dia adalah lampu emergency ya. Di sini dilihat. Ya, jadi berarti kalau MCB on kan nggak ada yang terjadi apa-apa karena kan di sini putus tegangannya di sini NO dua-duanya nih ya. Jadi nggak ada yang terjadi. Nah, pada saat ini saya tekan kan tegangan masuk nih. Tegangan masuk ke kontaktor, kontaktor bekerja, ini jadi pengunci ya. Ya, otomatis walaupun saya lepas tetap mengunci, timer bekerja yang menentukan waktu ya. Kontaktor 2 bekerja kan NC dua-duanya nih ya. Kontaktor 2 bekerja, dan sisanya NO, nggak ada yang terjadi. Berarti push button saya tekan, bekerja ya. Nah, pada saat K1 dan K2 bekerja, K1 mengalirkan tegangan seperti ini, K2 ini begini, kapelan aja, nggak ada tegangan ya, kapelan aja. Ya, kapelan aja, contohnya kayak gini maksudnya. Jadi, kita langsung rakit di sini. Untuk motornya maksudnya seperti ini. Ya, jadi untuk K1 ya. Nah, ini K1 begini. Ya. Ini K1 udah sesuai ya K1 ya. Motornya ya udah sesuai. K1 motor kita pakai induksi star delta. Kita ganti motornya. Ya. Oke, seperti ini kan K1 ya. Nah, K2-nya lihat di gambar. K2-nya saya pengen begini. Ini kan nggak ada tegangan nih. Berarti K2 hanya mengalihkan tambah tegangan. Berarti K2 itu pada saat K2 bekerja dia tambah tegangan.
Berarti titik atasnya kapalan begini. Ya, kapalan begini. Nah ya, keduanya kapalan begini. Ya, jadi pada saat K1 dan K2 bekerja, K1 menggunakan tegangan ke UVW, K2 mengkapel XYZ-nya ya, mengkapel ini. Nah, maka motor tersebut bekerja secara star. Nah, untuk delta di sini lihat, di sini R hubung ke U, U-nya ke Y. Nih, ya, kayak gitu kan ya. Berarti anggaplah di sini kan, di sini RST. Nih kita coba ya. Ini RST. Ini kita samakan. Nah, ini udah. Nah, kita lihat di sini. Ini anggaplah yang ini kontaktor ya. UVW semua nih, UVW. Nah, U-nya ke Y. Nah, ini kita hubungkan ke Y. Nih, kita cari yang Y mana? Yang Y ini kan? Yang Y. Ya nggak? Tuh, ya. Jadi ini sebenarnya urutannya kan X, Y, Z. Nah, di motor ini udah dirubah tuh jadi Z, X, Y. Jadi kita ngikutin urutannya ya. Di nomor 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Karena di motornya udah dirubah. Karena kan seharusnya urutannya sebenarnya X, Y, Z. Jadi karena di motor urutannya udah berubah, jadi yang dirubah urutannya di motor dia. Ya. Jadi tergantung kalau kita lihat di motor ya urutannya ternyata X, Y, Z, yang kita rubah adalah urutannya di kontaktor. Jadi di sini misalkan ini kita cari ke Y, ini ke mana, ini kemana sesuai dengan kayak gini nih. Ya, misalkan R, ini ke Y, ini ke Z, ini ke X gitu ya. Di sini udah dirubah, berarti kita sesuai dengan urutan aja. Nah, jadi 1 ke 1, 2 ke 2, ketiga ke 3 karena udah sesuai udah dirubah di situ ya. 1 ke 1, 2 ke 2, 3. Contoh sini ya. 1 ke 1 atau ya, udah dirubah di sini karena kan X aja itu dirubah jadi kita ngikutin urutan aja. Ya. Pokoknya intinya pada saat start dia bekerja, pada saat delta ya dia harusnya tinggi ya. Ya otomatis kalau misal kita lihat atau dilihat secara mata kayaknya dia lebih agak berat ya torsinya. Maka itu udah benar berubah jadi delta. Tapi kalau misalkan pada saat delta motornya mati atau seperti apa, misalkan motornya mati, berarti hubungan deltanya ada yang salah. Tinggal kalian coba tuker-tuker aja ya. Nah, hubungan deltanya ada yang salah. Kalau dia meleduk, meleduk nggak ngaruh ditukar-tukar nggak ngaruh. Kalau meleduk tuh biasanya ngaruhnya adalah pada saat misalkan delta meleduk nih, berarti ngaruhnya bisa di kontaktor biasanya atau di kalian ngerakitnya salah ya di kontaktor atau ngerakitnya salah atau di motornya yang udah jelek atau rusak ya. Kalau kalau misalkan kontaktornya salah, kenapa kontaktornya kok yang salah? Ya misal contoh di sini kalau kontaktornya misalkan lemah, jadi pada saat di sini tegangan masuk, di sini lepasnya telat gitu. Berarti kan RST masuk di sini, ini masih terhubung terhubung semua RST meleduk langsung. Itu kalau di kontaktor yang salah.
Makanya kenapa kontaktor 2 nih yang kontaktor star itu harus kontaktor yang bagus ya. Nah, kalau untuk motor ya, kalau motor kan kalian udah tahu ya cara pengecekan motor mana yang bagus mana yang tidak ya. Oke, kita langsung masuk lagi aja ke cara kerja. Berarti kan ini nggak ada yang terjadi. Nah, di sini pada saat ini saya tekan, tadi kayak tadi ya start ya. Nah, ini saya tekan. Oh, ini lupa saya hubungkan netralnya tadi. Belum dapat netral ke sumbernya nih. Oke, kita coba. MCB saya on kan. Nah ya, bekerja start nih ya. Pada saat waktu tentukan, ini lampu juga nyala ya. Start. Untuk tentukan, dia akan memutus start, menghubungkan delta. Lampu delta menyala ya. Ini pengunci. Nah, kalian bertanya-tanya, ini gunanya NC di sini dua ini untuk apa sih? Nih. Nah, ini gunanya untuk memutus paksa ya. Misalkan jika dia bekerja, ini nggak boleh bekerja. Ya takutnya ada sisa-sisa tegangan ya kita tambahin pengaman lagi aja. Ya walaupun nanti pada saat di sini dia udah ngontak kan, di sini udah ngontak, seharusnya ini udah pasti putus, tapi kita tambahin aja titik. Karena dia udah ngontak kan nih ya, udah pasti jadi NO kan. Tapi kita tambahin NC lagi di sini dari dia supaya menjaga aja untuk pengamannya lebih banyak gitu ya. Langsung dia bekerja delta. Oke ya, untuk matikan rangkaian dari PB0 ya. Nanti kan tadi maksud saya ini untuk apa ya? Oke. Sekarang kita coba untuk perakitannya. Ya, seperti biasa. Dari sini masuk ke MCB. ES kita pakai yang NC-nya. Ya, yang NC. Dari NCES kita ke NCtor ya, itu ya. Dari NCtor ke PB0 kan NC ya. PB0 NC ke PB1. PB1 NO ya. Oke. Nah, PB1 masuk ke kontaktor ya 1 ya. A1. Ya. Nomor 1 A1. Nah, di sini netralnya saya hubungkan langsung aja deh. Netralnya belum saya hubungkan. Netral semua saya hubungkan. Oke. Sudah selesai sampai sini ya, lurus. Nah, pengunci K1 13 ngambil dari PB0 keluaran atau PB1 masukan ya. Berarti kan kabelnya ini ya. Nah, ini 13. Saya ngambil dari PB1 masukan aja. Oke, selanjutnya 14 ini ngerjainnya kan ada 4 cabang nih, sebawah ke kiri ke kanan. Kita biasakan ke kiri semua ngerjainnya. 14 ke kiri, dia masuk antara PB1 keluaran dan K1 nomor A1 ya. Nah, berarti boleh ke A1 atau ke PB1 keluaran. Nah, kalau paling dekat ya ke A1 ya. Saya ke A1 aja. Ya. Nah, baru kita setelah ke kiri ke bawah. Nah, ya. Ini nomor timer, berarti kan timer nomor 2 ya. Oh, timernya belum saya kasih nih. Timer saya taruh mana ya? Udah banyak nih. Timer, berarti timer saya taruh di
Timer yang dipakai hanya pakai titik dikit ya titiknya ya. Mungkin timer saya taruh di sini. Ya. Dari timer dapat netral, saya langsung hubungin aja. Timer. Timer. Oke. Kita lihat lagi tadi. Berarti kan nomor 2 dia pokoknya ngerjain ke kiri. Ke kiri atau ke atas juga boleh karena kan di sini atas tadi udah ke kiri ya. Nah, kalau kalian maunya kemana nih? Lompat lagi. Misalkan berarti nomor 2 karena ini udah ke kiri, saya mau ambilnya dari 14 aja ya, dari 14. Karena tadi 14 udah ke kiri. Jadi kita intinya kan boleh ke kiri boleh, ke atas boleh karena atas udah ke kiri. Berarti ke 14. Nomor 2 ke 14. 2 ke 14. Seperti ini ya. Ya, 2 ke 14. Oke. Baru yang ini timer titik NC. Ini timer NCNO-nya sama sumbernya ya. Berarti kita pakai 143 aja. Karena sumbernya sama. Berarti ini satu nomor dua-duanya ini nomor 1 ya. 143 ya. Berarti ini ada nomor 4, ini nomor 3-nya. Nah, berarti ini nomor 1. 1 ke kiri lihat ngambilnya boleh ke 14, boleh ke nomor 2. Ya, kita ngambil ke nomor 2 ya karena 14 tadi udah ada 2 kabel ya. Berarti ini nomor 1, kita ngambil ke nomor 2 aja. Nah, ini juga kan berarti karena nah ini juga nomor 1 kita ini nomor 1 dua-duanya ya. Karena kan inputnya sama, jadi nggak usah kita kasih nomor 8 karena inputnya sama ini. Waktunya saya kasih 5 detik aja. Nah, di sini yang kita pakai yang nomor 4 dulu NC. Berarti ini kan nomor 4. Dia ngambil dia ke kontaktor 3 NC. Berarti nomor 2122 ya. Kontaktor 3 2122 ini ya. Nah, dua-duanya ke K2. Nomor A1 ini berarti kan. Ya. Terus selanjutnya ini nomor 3-nya. Nomor 3-nya ke titik NO K3. Berarti nomor 1314 ya. 314. Nomor 4-nya di sini. Nomor 3-nya ke 1314 ya. Yang titik bawahnya ke atau kita ngambil dari yang atas dulu biar nggak bingung ya. Ini kan 1314 13 ngambil dari nomor 1 ya. 13 ngambil dari nomor 1. Ini 13 ngambil dari nomor 1 ya. Ini ya 1 kan ya. 13 ngambil dari nomor 1. Nah, tadi berarti kan nomor 3 ini ke 14 ya. Nomor 3 ke 14 ini ke sini ya. Ya kan? Oke. Nah, setelah itu di sini 14 ada 2 kabel ya. 14 ke kiri kan ke 3, 14 ke 21 22 kah 2. Berarti di sini 21 22 mana K2 ini ya 21 22-nya ya. Ini 21 ke 14 ya. Ke 14. 21 ke 14.
Oke, 21 ke 14. Dua-duanya ke 22 ke A1 ya, K3. Ini ya. Oke. Nah, baru yang lampu sekarang. Ini kan berarti ini pakai 4344 dua-duanya ya. Nah, 4344 ini 43K2 ngambil dari 13 ya, K3. K2 4344 ini, atau K2 kan ini titik NO-nya cuma satu nih, boleh pakai 314 juga ya. Kecuali K3 di sini udah 314, berarti ini pakai 4344. Yang ini boleh pakai 314, boleh pakai 4344. Kita samain aja biar nggak bingung, 4344 juga ya. 4344 ini 43 ngambil ke 13 K3, 13. Ini berarti kan 13 ya. Nah, keluarannya ke lampu ya. Wapatnya ke lampu. Selanjutnya adalah yang ini 43 ngambil ke 43K2, 43K3 ngambil dari 43K2. Ini ya berarti kan. 44-nya ke lampu ya. Ya, terus ya sama ini yang ininya kayak biasa ya. Ini kayak biasa, berarti yang ini ngambil dari sumber kan, titik NOES ngambil dari sumber ya, sumbernya boleh ke sini, boleh ke MCB. Titik keluarannya langsung ke lampu ya, titik keluarannya langsung ke lampu, atau boleh dikapal titik keluaran dia ya. Ini titik ini juga sama, kapalannya harus ke sumber. Nah, ini ke lampu ya, atau ke sininya dia ya kan. Oke, sudah selesai. Coba untuk kita coba on kan untuk rangkaian ini. Cuman kita nggak tahu ya bisa apa kagak, karena kan kadang di program ini nggak mau baca ya. Intinya perakitannya seperti itu. Ini on kan, ini on. PB1 saya tekan. Nah, start. Oh, berubah jadi delta. Ya, ulang, matiin dari PB0. Nah, start menandakan lampu 1 nyala. Ya, delta menandakan lampu 3 nyala. Harusnya lampu 2 nih, salah nih. Jadi nggak apa-apa lah, udah terlanjur. Kita trip ya. Oke, mungkin demikian untuk rangkaian Star Delta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.